Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, di
semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Oh, Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya untuk-Mu Yesus. Bapakku yang baik, Yesus penolongku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau pemilik hidupku. Oh, Kau segalanya Bapa. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi ini kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberkati semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Di hari yang ke-7 di tahun ini kami bersyukur Tuhan baik sama kami semua. Tuhan baik buat kami dan keluarga kami. Berkati kami dengan firman dan biar firman jadi kekuatan buat kami semua. Dalam nama Yesus rapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara semua, apa kabar di pagi hari ini? Ini hari yang ke-7. Wah, besok kita mau ibadah hari Minggu. Kita ketemu hari Minggu di gereja. Udah minggu yang kedua, saya percaya kita semua diberkati. Saudara perlu tahu bahwa tema kita di tahun ini, visi yang Tuhan berikan adalah di harvest time. Kita akan menuai. Ini masa penuaian buat kita semua. Keluarga saudara akan menuai, karir saudara, pekerjaan saudara, gereja ini akan menuai secara finansial dan semua. Tapi ingat bahwa penuaian tidak pernah terjadi kalau tidak ada benih yang ditabur. Sebab itu kita perlu mengerti tentang benihnya dulu. Nah, dalam 1 minggu ini, selama 7 hari ini kita belajar tentang identitas di dalam Kristus. Kita udah belajar bersama dalam seri yang saya akan khotbahkan sampai nanti hari Senin nanti. Di seri yang terakhir daripada identitas dalam Kristus, kita udah belajar bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anaknya, anak Allah, kita umat pilihannya. Bahkan kita semua adalah anak terangnya. Kita udah belajar dari Daud, bagaimana Daud mengenal identitasnya sebagai barisan tentara Allah yang hidup. Sehingga Daud mengalami kemenangan, Daud berani menghadapi Goliat. Tentara Israel mundur semua. Karena mereka melihat diri mereka sebagai pecundang, sebagai orang yang kalah. Tapi Daud melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Maka identitas yang benar akan membuat kita melangkah pada jalan yang benar dan mengalami kemenangan di hidup kita. Maka saya pastikan bahwa kita semua jemaat mengerti siapa kita dalam Kristus. Mengerti identitas kita. Kalau kita mengerti identitas kita, kita akan melihat diri kita dengan cara yang berbeda dan menjalani hidup kita dengan cara yang berbeda dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Biarlah pelajaran sepanjang beberapa hari ini menolong kita semua. Nah, hari kita belajar dari Gideon. Kita akan lihat sama-sama dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dan saya perlu tahu situasinya bahwa pada masa itu bangsa Israel dalam keadaan miskin dan kelaparan selama 7 tahun. Karena mereka ditindas oleh bangsa Media dalam izinnya Tuhan. Kenapa? Kepala batu, keras hatinya bangsa Israel. Nah, mari kita lihat situasinya dalam ayat ke-11. Dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan
Jadi malaikat yang menampakkan diri duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dari dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi dia lagi panen, menyiapkan makanannya di tempat yang tersembunyi supaya orang Midian gak lihat. Karena kalau sampai orang Midian lihat, dirampas tuh makanannya sehingga mereka bisa kelaparan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat ini, kalimat ini, itu identitas yang Tuhan berikan kepada Gideon. Jadi malaikat nggak panggil, hai Gideon. Oh enggak, sudah. Tuhan langsung panggil, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sebenarnya pahlawan gagah berani ini meneguhkan arti nama dari Gideon. Karena dilihat Gideon bersembunyi. Gideon gak melihat potensi dirinya. Gideon gak melihat lagi bahwa Tuhan punya hal yang luar biasa di hidupnya. Bahwa Tuhan punya rencana besar di hidupnya. Dia sembunyi, dia ketakutan. Tapi Tuhan menyapa dia, Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Gideon mengeluh, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Mengeluh lagi. Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian, menyalahkan Tuhan. Betul-betul mentalitasnya Gideon sedang jatuh terpuruk, mengasihani diri sendiri, playing victim, menyalahkan Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berkata, berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan gak mau berdebat dengan Gideon. Tuhan gak bilang, wah Tuhan gak berargumentasi dengan dia. Tuhan menekankan kembali, pergilah dengan kekuatanmu ini. Dia bilang, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Tuhan tegaskan lagi kepada dia, ayo pahlawan gagah perkasa, ayo pergi dengan kekuatanmu, ayo bangkit, ayo kamu bisa, ayo selamatkan bangsamu. Tuhan gak mengkompromikan apa yang diucapkan oleh Gideon. Tuhan gak bilang gini, oh masa Gideon, aduh kasihan sekali Gideon. Enggak. Tuhan bilang, pahlawan gagah perkasa, ayo pergi, ayo lawan, ayo bangkit, ayo alami kemenangan. Tapi sekali lagi Gideon tetap mengeluh. Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Waduh, kami ini kaum yang paling kecil, keluarga yang paling kecil, yang gak bisa apa-apa, yang gak mampu. Siapalah saya dari keluarga miskin, saya gak punya sekolah yang tinggi, saya gak punya keahlian seperti yang lain. Bukankah kita sekarang seringkali seperti itu? Bukankah kita seringkali seperti Gideon? Memandang diri kita lemah, gagal, tak berdaya, gak bisa apa-apa. Wah, saya kan dari keluarga yang berantakan, saya dari keluarga yang miskin, saya dari keluarga yang susah, saya dari keluarga yang gak bisa apa-apa. Seringkali kita seperti Gideon memandang dirinya. Dari suku Manasye, kaum yang terkecil. Bahkan dia bilang, dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Siapalah saya paling muda, saya gak bisa apa-apa. Tapi dengarkan firman Tuhan bilang sama dia, tetapi akulah menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Tuhan tekankan lagi identitasnya, bahwa dia dalam penyertaan Tuhan, bahwa dia adalah pahlawan gagah perkasa. Hari ini keluarga ACC, mungkin kau sedang memandang dirimu sebagai orang yang kecil, yang gagal, gak bisa apa-apa, gak mampu. Seringkali saya gagal, seringkali saya mampu. Kita meletakkan identitas yang salah tentang diri kita. Bahkan kita membiarkan orang lain melabelkan identitas dalam diri kita. Ya memang saya orang gagal. Ya memang orang tua saya gagal. Ya memang saya dari keluarga miskin. Ya memang garis tangan saya, miskin. Ya memang. Firman Tuhan datang hari ini. Tuhan bilang sama saudara,
Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan yang akan tolong saudara. Tuhan yang akan buat engkau memukul kalah orang-orang Midianmu. Tuhan yang menyertai engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Dengarkan baik-baik. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena Tuhan yang menyertai engkau. Karena penyertaan Tuhanlah engkau mampu menghadapi segalanya. Karena penyertaan Tuhanlah engkau gagah perkasa, engkau bisa bersama dengan Tuhan. Bukan karena kehebatan, kekuatanmu. Dengarkan baik-baik. Bukan karena dirimu, tapi karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan yang di dalam engkau, yang berkata bahwa engkau anaknya, engkau umat pilihannya, engkau imamat yang rajani, engkau terangnya, engkau sudah ditebus dengan darahnya. Maka saudara pasti bisa, saudara mampu bersama dengan Tuhan. Dengan baik-baik, ada Tuhan dalam dirimu. Bukan karena hebat dan kuatmu, keahlianmu, dan semua yang kau bisa, tapi karena Tuhan dalam saudara. Dengarkan pahlawan gagah perkasa. Tuhan menyertaimu. Engkau bisa dengan Tuhan. Ayo bangkit hari ini. Kemarin engkau bisa gagal, tapi besok enggak lagi. Kemarin engkau bisa terpuruk, tapi besok enggak lagi. Kemarin engkau bisa melihat sejarah yang buruk di dalam sejarah keluargamu, tapi hidupmu hari ini dan masa depanmu pasti baik bersama dengan Tuhan. Percaya itu, imani itu, yakini itu. Tuhan beserta dengan kita semua. Penyertaan Tuhanlah akan buat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Penyertaan Tuhan yang sama buat Gideon akan saudara alami di hidupmu saudara. Saudara mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu identitasmu. Pahlawan, gagah, perkasa. Amin untuk firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman, bersyukur buat kebaikan. Aku berdoa agar firman ini menguatkan kami, menjamah kami, mengurapi kami. Kami pahlawan gagah perkasa. Kami pahlawan ya Tuhan. Kami bisa bersama Tuhan. Kami mampu dengan Tuhan. Alami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Urapi kami, berkati kami semua sepanjang hari ini. Kami alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami pahlawan gagah perkasa ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pahlawan gagah perkasa, jangan lupa bagikan link YouTube ini agar keluarga yang lain, saudaramu yang lain dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Sampai ketemu besok di gereja hari Minggu, dan kita ketemu lagi di seri Identitas dalam Kristus pada hari Senin, dan seperti itu akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.